Headshot. Sorry nanti ini kepanjangan, saya memang biasa bikin video panjang-panjang. Kalau separuh-separuh ya takutnya gagal paham. Yang kadang yang panjang aja pun ya terserah teman-teman mau skip terserah. Kalau mau belajar terus ya tolong jangan di skip gitu teman-teman ya. Saya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo, gimana? Selamat ya. Semangat ya. Belajarnya ingat kita sama-sama belajar, sama-sama mendalami. Kalau kita memang mau serius di bidang ini, serius jangan tanggung-tanggung, kita dalami, tapi jangan punya mental gambling. Jangan punya mental judi. Tidak disaranin sekali dengan kalau masih punya mental seperti itu, bahaya. Ngomong-ngomong udah pada baca belum ya materi bukan materi PDF ini PDF apa lupa hal yang ditutup-tutupi. Nah, nih kebenaran yang tidak pernah diungkap mengenai analisa teknikal itu teman-teman. Itu bagus sekali. Saya akan share di grup ya. Yang belum gabung di grup saya silakan, free, no afiliasi, no investasi ya. Kita belajar sama-sama, kita sharing-sharing pengalaman kita trading, entah itu di Binary, entah itu di forex. Nah, karena dulu saya forex ya, tapi saya belakangan ini karena boomingnya di Binary, saya coba memperdalam bab Binary ya, plus minusnya Binary gitu. Boleh memaparkan indikator atau suatu sistem ya. Indikator ini tuh sebetulnya ada sebagian yang di grup KBB ya, grup kandang KBB itu saya juga ada grup itu secara terpisah. Kalau ingin tahu bab Indi KBB, teman-teman bisa hubungi Hidden Trader. Channelnya itu Petani Dolar, teman-teman ya. Saya channelnya Petani Dolar. Di situ kalau mau teman-teman mau belajar, di situ juga free. Ada edukasinya juga. Itu tadi kalau teman-teman mau tahu linknya adalah link Petani Dolar. Ya, oke. Di sini kalau teman-teman KBB itu udah paham ya, udah tahu semua bahwa ini adalah kandang. Yang di kotak ini adalah namanya indikator kandang gitu. Ini yang di kotak-kotak ini adalah indikator kandang teman-teman gitu. Nah, tapi teman-teman KBB sorry, yang panah ini bukan arah candle. Kalau arah candle beda teman-teman. Arah candle yang biasa di yang teman-teman KBB itu paham. Kita juga menggunakan ada yang arah candle. Saya coba lihatkan dulu sebentar, sorry. Nah, ini teman-teman. Arah candle macan kandangnya ini saya ganti 6. Karena saya ini buka TF 2 menitan, teman-teman. Ini adalah arah candle, teman-teman. Ini adalah arah candle, ya. Tapi kalau yang satunya lagi, ini memang sengaja saya taruh di tengah sama panahnya ya, mirip. Cara kerjanya sama seperti seperti spider ini. Cara kerjanya sama, cuman ini kita minimalis indikator, tapi di dalam indikator ini banyak algoritmanya gitu teman-teman, banyak algoritmanya. Kita hanya menggunakan indikator dan kita fokus nanti di manajemennya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa jago masalah manajemen, karena di binary ini mau nggak mau kita itu pasti ada kompensasi. Beda dengan forex gitu loh teman-teman, beda dengan forex. Saya sebetulnya mau menjelaskan manajemen forex sama manajemen binary yang menurut yang saya pahami ya. Kalau ada kesalahan ya sorry, saya bukan trader profesional seperti Pak Gema itu yang dari Astronasi yang berijazah gitu ya, yang berijazah. Oke, ya kita mulai dari sini teman-teman.
mana ya, bebas saja. Ini saya mentokin dulu. Ini saya buka TF2 M2 dan M6 gitu teman-teman. M6 cara kerjanya, kalau ini saya buka, ini kalau kita menggunakan TF2 ya, ini kan saya di TF2, big spidernya itu dikalikan 3 maka 6, ada 6 ya, big spidernya itu 6. Nah maka TF6 pun kita tampilin. Tujuannya apa? TF6 ini sebetulnya udah nggak tidak guna ya indikatornya. Saya hanya butuh yang namanya chart leadingnya gitu teman-teman, chart leadingnya, karena dia membaca TF 2 menit ini membaca saling link gitu loh, membaca TF 6 menitnya gitu teman-teman ya. Ini panah-panahnya juga seperti ini. Nah, cara penggunaan indikator ini, panah ini pun kita bisa hidden ya, karena sudah tidak kita perlukan, malah nanti bingung. Bagian ini bisa hidden, kita false, maka nanti di sini akan hilang. Nah, telanjang sekali ya candlenya teman-teman ya, hanya dikandangin gitu. Saya mulai, sorry nanti ini kepanjangan, saya memang biasa bikin video panjang-panjang. Kalau separuh-separuh ya takutnya gagal paham. Yang kadang yang panjang aja pun ya terserah teman-teman, mau skip terserah. Kalau mau belajar terus ya tolong jangan di skip gitu teman-teman ya. Saya mulai dari sini. Ini kan harus baca ini kita harus baca di chart yang F6 karena ini history ya. Nanti tuh gini teman saya, gini. Jadi ini adalah perintahnya, perintah sell di area ini ya, di area kandang ini kita sell. Karena saya sekarang membuka history, mau nggak mau saya buka yang TF 6 menitnya ya. Yang buka kan ini kan hanya satu kali, history yang ini nggak keluar, maka saya butuh ininya untuk melihat historinya teman-teman ya. Jadi untuk melihat historinya ini saya panggil lagi. Nah, ini oke. Kandangnya saya buang. Nah, saya mulai di sini misalkan. Mana teman-teman yang mungkin gini nanti disangkanya tren. Nah, ini karena historinya sampai segini. Saya coba dari sini karena historinya sampai sini ya. Ini saya copy. Terus di sini ya, nanti cara bacanya teman-teman bisa lihat cara bacanya. Oke, saya lihat di mana area itu. Nah, di sini nih teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Wait, ada yang salah kah? Oke, ini teman-teman ya, 20 30 20 30 sama ya kan ya teman-teman ya, warnanya ya dilihat. Candle kandang ini ya sebetulnya adalah candle TF 6 menit ya. Candle kandang ini adalah candle TF 6 menit gitu teman-teman ya. Paham ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Ini adalah power candlenya, bukan arah candle. Arah candle itu lain. Nanti saya kalau menyebutkan tolong dikoreksi. Ini adalah power candle. Power candle ini tidak kita pakai ya. Ini tidak kita pakai. Yang kita baca tuh yang ini karena si spider ini adalah power candle ini ya teman-teman ya. Power candlenya. Kita mulai dari sini. Di sini adalah jam 20.30 ya. Maka ya ini di candle arah ini adalah kan yang di sini nih, yang di kotak ini teman-teman ya, yang di kotak ini ya. Jadi kita open posisinya adalah di sini, kita open posisi di area sini teman-teman, open posisinya ya, kita open posisi di area sini, sell. Kita punya kesempatan 3 kali, open pertama, open loss pertama, dan loss K2-nya. Kalau lebih dari K2 jangan diterusin. Kita tunggu lagi signal selanjutnya dengan atau rule yang nanti saya akan jelaskan. Tapi apabila saat pertama kali kita open posisi profit, sudah berarti kita di sini sudah selesai. Sudah selesai gitu teman-teman. Sudah selesai open posisi gitu. Jangan diterusin, manajemennya seperti itu ya. Manajemennya seperti itu. Sistem manajemen ini seperti itu teman-teman. Kita lanjut geser.
Di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini kan informasinya jam 20.36. Maka ini saya geser. Maka di sini adalah 20.36 di area sini ya teman-teman. Berarti kita open posisinya kan di sini. Ya, mulai di kotak ini, di kandang ini. Ini informasinya apa? Informasinya adalah sell. Maka di sini langsung dapat gitu teman-teman. Selanjutnya kita geser lagi ke sini. Ini informasinya adalah buy. Ya, berarti kita open posisi di sini, buy. Di sini kita dapat. Ya. Saya ngacak aja dulu. Saya mau di sini misalkan. Di sini ya, mulai di sini yang trennya flat, takutnya nanti kepanjangan. Nah, yang trennya flat ini kelihatan ya teman-teman ya, warna merah kandang besar, ini biru, warna merah kandang besar biru, terus ini merah juga ya, kelihatan ya teman-teman ya. Kita baca dari sini. Informasi di power candle di sini adalah buy. Berarti ini kita mulai tradingnya di sini teman-teman, di area kandang ini. Nah, kita di sini dapat. Lalu kita geser di sini. Setelah ini selesai ya, berarti di candle besarnya selesai. Informasi dia akan memberi informasi di sini adalah sell. Maka kita open posisi di daerah sini, di area kotak ini. Dan kebetulan di sini langsung one shot ya. Ini kebetulan one shot. Saya ingin cari yang ada loss-nya malah ya, sampai K2. Langsung di sini. Berarti kan di sini ya teman-teman ya. Tadi ini jam berapa? 21.54. Di sini 25154. Berarti kita open posisi di sini. Kita open di sini dapat informasi buy. Maka kita open posisi di area ini. Itu teman-teman, di area kotak ini, wilayahnya. Karena seperti di PDF itu trading itu probabilitas. Maka menurut saya ini masuk akal. Nggak tahu master-master yang lain kan kita punya cara sendiri-sendiri ya. Punya cara sendiri-sendiri. Ini menurut saya yang masuk akal menurut saya. Probabilitas. Maka di sini kita loss, di sini loss, K2-nya masuk. Lalu kita geser ke sini. Di sini jam 20, jam 22. Ya kan, jam 22. Berarti kan di sini kita open posisinya di sini ya. Nah, di sini kita dapat informasi buy, maka kita dapat informasi buy. Gitu teman-teman. Lalu di sini ya ini teman-teman paling nanya gini, ini nih yang pagar gitu kan. Kita jelasin. Kita mulai dari sini dulu ya. Ini pasti akan loss. Jam berapa? Jam 22:06. Di sini jam 22:06. Oke. Saya berarti kan open posisinya di area sini ya teman-teman ya. Di sini dapat informasinya apa? Sell. Di sini kita dapat K1-nya. Kita geser lagi satu di sini. Sprot. Berarti area open posisi kita di sini. Buy. Di sini kita dapat buy. Ya, saya menghitung berdasarkan warna ya. Kalau teman-teman open posisinya nanti kan titik ideal. Nah, titik ideal itu seperti apa? Titik ideal itu menurut saya apabila kita dapat informasi buy, kita tunggu candle itu nge-sell dulu, merah dulu. Apabila informasinya sell, kita bisa tunggu candle itu biru dulu. Jadi cari titik pucuk lah. Kita kan nggak tahu pucuknya di mana. Kita kan nggak tahu ekornya di mana. Susah itu teman-teman. Maka menurut saya yang masuk akal titik ideal adalah saat dapat informasi sell, tunggu candle itu warnanya biru dulu, dapat informasi buy, tunggu candle tersebut berwarna merah baru nge-buy. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut mungkin ya, karena di sini kan area ring ya, area apa sideway. Buy di sini. Oke, kita lanjut. Di sini kita dapat informasi apa? Dapat informasi sell jam 18. Berarti informasinya di sini teman-teman. Ya. Kita dapat informasi di sini sell, ternyata di sini kita loss. Di situ. Nah, di sini kita loss, teman-teman ya. Sampai K2, K1, K2, kita loss di sini ya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Di sini kita loss. Saat di area ini kita loss, ya teman-teman ya. Kita kan di sini K2 loss ya. Di sini kan kita loss ya, maka candle ini kan berarti kan di sini candle besarnya. Maka candle ini, informasi buy ini jangan dianalisa teman-teman. Berarti kita lewatin satu kandang.
berarti yang kita analisa yang mana? Yang kita analisa yang ini. Nah, gitu. Nah, cara menganalisa ini pun nanti ada caranya lagi, teman-teman. Nah, ini saya contohkan yang ini ya, yang kebetulan bagus ini. Nanti ada caranya. Jadi saat kita loss sampai K2, tempat kita loss itu jangan dianalisa. Kita lewati satu kandang, ya, satu kandang area ini, ya. Satu yang tempat loss ini kita jangan analisa, maka kita menganalisa di area selanjutnya, di daerah sini, teman-teman. Ya, kita di sini dapat informasi, di sini dia tertera jam 22.30, di sini tertera 22.30, maka kita analisa di sini. Di sini informasinya apa? Informasinya sell. Kita di sini dapat sell. Open pertama K1 sell. Nah, bagi teman-teman yang punya manajemennya sudah bagus, ya, yang manajemennya sudah bagus, teman-teman bisa melakukan aksi K3 dan K4. Di sini kan terjadi K3 atau K4. Tapi teman-teman yang manajemennya belum bagus, di sini kan dianjurkan open awal lagi. Apa yang dimaksud dengan manajemen bagus? Salah satunya adalah kapital, nominal. Nominal teman-teman, nominal modal. Gitu loh. Jadi kita juga harus pinter mengkalkulasi berapa kekuatan modal kita, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut di sini ya. Di sini kita lanjut, di sini dapat buy. Nah, berarti open posisi di sini kita dapat buy. Langsung dapat one shoot. Lalu geser lagi ke sini kita dapat informasi sell. Nah, di sini jangan bingung ya teman-teman. Di sini kan informasinya jam 22.42, berarti kan informasi di candle ini, di kandang ini. Kita open posisinya di sini, sell, gitu teman-teman. Untuk sementara ini cara penggunaannya mungkin bagi teman-teman yang jago masalah manajemen binary ya, bisa share-share di grup, karena untuk video selanjutnya saya akan meng-share, ini sudah saya siapin contoh manajemen MM-nya. Kalau saya buka di sini nanti teman-teman ketakut. Ini lebih baik saya jelaskan di grup. Maka gabung grup saya, free, no afiliasi, no investasi, no akun promo. Kita belajar sama-sama, komen sopan, yang sama-sama membangun. Kita tidak cari pembenaran, kita tidak cari siapa yang salah, tidak cari yang benar. Kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Oke. Ini demo ya teman-teman ya, belajar demonya biar kelihatan sebentar. Oke, saya butuh informasi apa di sini? Nah, ini. Oke, habis ini sebentar lagi open posisi, dapat informasi apa di sini saya? Biar musiknya nggak pergi. Di sini saya dapat informasi apa? Berapa detik lagi di sini ini? Ini adalah time frame-nya. Saya sering main di TF 2 menit. Karena TF 2 menit menurut saya safety ya, menurut saya bagus karena kita bisa ambil posisi titik ideal. Tapi semua tergantung dari teman-teman ya, cara penggunaannya. Ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup ya. Stay fokus di sini ya. Siapin K1-nya. Nah, sorry teman-teman jangan diketawain ya. Beda loh presentasi seperti saat kita trading. Kita siap-siap untuk buy. Ini saya demonstrasi dengan akun demo ya. Dapat informasi ya. Kita masih fokus di buy. Oke, 1, 2, 3. Ini saya misalkan perkalian 3.
ini profit saya post nanti dilanjut di video kedua ya, untuk demonstrasi cara open posisinya ya teman-teman ya, biar nggak kelamaan.